Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia dan juga memberikan informasi kepada semua orang yang melihatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyifatul Fuadah dan dalam video ini saya ingin membahas mengenai penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Berikut adalah latar belakang dari materi yang ingin saya jelaskan. Bahasa gaul sangat marak penggunaannya pada saat ini, terutama pada kalangan remaja. Bahasa gaul tersebut digunakan dalam berkomunikasi saat mereka berinteraksi, baik secara lisan maupun secara tulisan, melalui sosial media. Dengan adanya sosial media, maka bahasa gaul menjadi lebih cepat dan luas penyebarannya. Ironisnya, mereka menggunakan bahasa gaul tidak hanya di lingkungan informal saja, tetapi mereka juga menggunakan bahasa gaul di lingkungan formal, seperti sekolah, dengan tidak memilah-milah kata yang diucapkannya. Banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul. Menggunakan bahasa gaul secara berlebihan, tidak melihat tempat, dan siapa lawan bicaranya, bisa memberi dampak negatif kepada bahasa Indonesia dan dampak negatif kepada penggunanya. Tetapi, ada juga dampak positif dari bahasa gaul tersebut, bahwa bahasa gaul merupakan khazanah kekayaan berbahasa. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya-upaya agar penggunaan bahasa gaul tidak berlebihan, dan kita bisa lebih mencintai bahasa Indonesia sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Kemudian, pengertian bahasa gaul. Sarwono pada tahun 2004 mengatakan, bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka saja. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media sosial. Padahal, istilah-istilah itu berkembang, berubah dan bertambah hampir setiap hari. Theodora pada tahun 2013 mengatakan, kehidupan kota yang berdasarkan dari latar belakang yang berbeda, memantulkan fungsi pemakaian bahasa yang bervariasi, beragam, dan berlatar belakang situasi konteks sosial yang beraneka warna pula. Sartini mengatakan, ciri khusus yang sangat menonjol dari pemakaian bahasa pergaulan remaja adalah kaya bunyi-bunyi bahasa dengan kaidah fonologisnya dan sangat beragam pula dari pembentukannya, sehingga bahasa komunitas tersebut sangat khas, unik, kreatif, dan menarik bila dianalisis dari fonologi generatif. Media sebagai faktor maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama melalui media elektronik, misalnya dari adegan percakapan di dalam sebuah film atau sinetron yang ditayangkan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Yang kedua, melalui media cetak. Misalnya, bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Lalu melalui media sosial. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batas ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang ataupun malam. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan bahasa gaul pada bahasa Indonesia. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Lalu berikut adalah dampak yang ditimbulkan bahasa gaul bagi penggunanya. Bisa berdampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah berinovasi bahasa, remaja lebih kreatif dalam menyampaikan opini yang disampaikan, dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Tetapi dapat juga menimbulkan dampak negatif, yaitu mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku,
dan juga mengganggu siapapun yang membaca atau mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti bahasa tersebut. Berikutnya adalah upaya dari mengurangi pemakaian bahasa gaul yang berlebihan. Yang pertama dengan cara menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. Yang keempat, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan adalah bahasa gaul mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam masyarakat. Pendukung utama eksisnya bahasa gaul ialah para remaja. Kenyataannya, tumbuhnya bahasa gaul di tengah-tengah bahasa Indonesia memang tidak dapat dihindari. Teknologi yang semakin mudah juga menjadi salah satu faktor yang mendukung adanya percampuran bahasa gaul dalam penggunaan bahasa Indonesia masyarakat. Bahasa gaul tidak selalu berkonotasi buruk, namun jika pemakainya tidak berpegang dengan kontrol, maka akan menimbulkan tergesernya posisi bahasa. Ketika bahasa gaul telah digunakan secara terus-menerus, bisa jadi orang pun akan membawanya bahkan dalam situasi formal sekalipun. Percampuran bahasa resmi dengan bahasa gaul pun tidak akan bisa dihindarkan, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Permasalahan ini hendaknya diselesaikan dengan upaya meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menanamkan rasa cinta pada bangsa. Kemudian, saran yang bisa saya berikan adalah bijaklah dalam bersosial media dan bisa memilah-milah hal yang patut kita contoh dan yang tidak. Berkembangnya bahasa gaul bisa saja menjadi sebuah ancaman bagi bahasa Indonesia jika pemakainya tidak memiliki rasa cinta kepada bahasa negaranya sendiri. Bahasa gaul dapat menggerus keberadaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mencegah semakin meluasnya penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat lebih ditekankan. Berikut adalah daftar pustaka, yaitu referensi dari materi yang saya sudah jelaskan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga video tersebut dapat memberikan informasi bagi yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.